Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 20 AKC, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung. Di sini kami akan menjelaskan tentang Monsoon Sim, yaitu tentang apa itu Monsoon Sim, lalu peran dan fungsinya, lalu cara bermainnya, dan hingga ke menu-menu yang terdapat di Monsoon Sim. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Raka Gifari Budiman dari kelas 20 AKC dengan NPM 20402094. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Mustika Sari dengan NPM 2040200098. Halo, perkenalkan nama saya Krista Rangga Diana dengan NPM 2040200110. Nama saya Paka Cahaya Talita dengan NPM 2040200116. Perkenalkan, nama saya Putri Liantin Gusti dengan NPM 2040200128. Peran Monsoon Sim. Sebelumnya, Monsoon Sim atau Monsoon Simulation ini merupakan platform pembelajaran secara pengalaman langsung untuk studi bisnis. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, membuat dunia bisnis juga harus bisa berkembang di era digital ini. Monsoon Sim ini salah satu merupakan terobosan baru. Nah, apa sih perannya? Perannya ini akan membantu metode sistem pengajaran secara pengalaman langsung, analisa hasil simulasi dengan Monsoon Sim ini akan memudahkan pengajar dan memberikan arahan tentang konsep dan logika bisnis dunia nyata. Selain itu, dapat dijadikan mitra virtual dalam memahami konsep dan logika bisnis melalui Monsoon Sim. Selanjutnya ada fungsi Monsoon Sim. Ketika kita menggunakan Monsoon Sim dalam simulasi bisnis, ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk dapat menganalisa persaingan pasar, yang dimana di permainan ini kita bisa tahu nih persaingan bisnis antar yang lain tuh kayak gimana. Terus yang kedua, beradaptasi dan membawa transaksi bisnis. Di Monsoon Sim ini kita bisa tahu transaksi bisnis apa saja yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan secara virtual. Jadi di Monsoon Sim ini itu kan kita bermain tentang bisnis. Nah, jadi kita harus bisa memaksimalkan keuntungan bisnis penjualan kita. Selanjutnya ada memaksimalkan profit. Ketika menggunakan Monsoon Sim dalam simulasi bisnis, ini memiliki fungsi kemampuan yang pertama untuk menganalisa persaingan pasar, beradaptasi dan membawa transaksi bisnis. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan secara virtual. Yang pertama, jagalah stok dan atur harga. Pada awal permainan, modul terbuka biasanya hanya finance, procurement, and retail. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menyadari bahwa setiap pembelian secara volume besar, kalian dapat diskon yang cukup besar. Namun berhati-hatilah karena penyimpanan toko retail tidak dapat menyimpan barang sebanyak itu. Jika kalian menyimpan toko, maka biaya kalian akan langsung membengkak pada awal permainan. Jika harga lebih murah daripada pesaing, kemungkinan bawa produk yang lebih laris dari pesaing, tapi pertimbangkan average cost per produk dan biaya overhead lainnya sebelum menetapkan harga. Melakukan analisis yang memerlukan pendapatan harga terbaik untuk setiap produk. Karena pada awal permainan tidak banyak hal yang harus diperhatikan. Yang kedua, ada memanfaatkan space warehouse and retail sebaik mungkin. Secara bertahap, modul lain akan terbuka. Setelah warehouse terbuka, kalian dapat membeli dalam jumlah yang lebih banyak agar mendapatkan diskon. Yang pertama, dengan mendapatkan diskon dan pembelian besar, maka cost menurun dan akan mendapatkan profit yang lebih. Yang kedua, ada lakukan bisnis secara tepat, mengambil tawaran B2B, karena tidak semua tawaran menguntungkan. Selain itu, perhatikan apakah persediaan cukup atau memenuhi permintaan. Selanjutnya, sebisa mungkin melakukan analisis secepat mungkin, karena tawaran B2B bisa saja diambil lebih dulu tim lain. Jika itu terjadi, Anda tidak dapat mengambil tawaran tersebut. Yang ketiga, ada kerjasama tim. Hal yang terpenting adalah komunikasi dan kerjasama. Pembagian tugas yang jelas akan sangat membantu. Sesuaikan diri dengan alur permainan. Jangan panik jika Anda mengalami kerugian di awal permainan. Tapi analisislah dan cari cara untuk membangun
dari kerugian tersebut. Yang terakhir, seluruh departemen memiliki peran penting masing-masing. Namun berikut ini adalah departemen yang secara umum memiliki dampak langsung, sehingga dapat dikatakan membutuhkan permainan yang lebih, yaitu retail B2B, production, R2, dan customer service. Nah, ini adalah tampilan awal dari Monsoon Sim. Teman-teman tinggal klik aja member login, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada recover your password. Kalau misalnya teman-teman lupa sama password teman-teman, teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik aja, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa isi aja email, nama, sama passwordnya. Kemudian nanti diklik dulu yes I agree-nya, sama tinggal diklik sign up as new member. Nah, berhubung saya sudah punya, saya tinggal isi aja email sama password saya. Oke, kita klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama saya, my home, sama kalau misalnya teman-teman mau logout. Nah, di sini ada my profile. Nah, ini ada my profile. Di sini ada foto saya, ada organisasi yang saya ikuti, terus ada kontak info, ada ID, email, sama nama. Nanti misalnya teman-teman belum terverifikasi, emailnya bisa verifikasi aja. Nah, di sini juga ada ada menu untuk kita ganti avatar, terus ganti kontak info, password, dan email. Kemudian di sini ada organisasi dan Monsoon Sim profile. Nah, selanjutnya ini adalah kita bisa berdiskusi dengan orang lain, terus membuka forum juga. Kemudian di sini ada game as player. Kita bisa join using game code di sini, terus nanti kita isi aja game code-nya sesuai dengan yang didapat dari fasilitator. Nah, nanti ketika sudah join gamenya, akan muncul di sini. Nah, ini game code yang sudah saya pernah ikuti. Ada tanggalnya, ada jumlah pemainnya, sama maksimal hari di gamenya. Kemudian ini ada registrasi, dan ini adalah Clubhouse, Club Games, Liga, Forum. Di sini kita bisa mengikuti liga bersama tim kita, kemudian akan bertemu dengan tim lain. Bisa dari organisasi lain atau suatu klub gitu. Kemudian kita coba join using game code. Nanti di sini misalnya kita isi game code-nya. Kemudian di sini ada join, kita klik. Kemudian nanti akan ada tampilan yang seperti tadi di sini. Di sini. Nah, nanti kita tinggal klik aja join gamenya, terus nanti akan muncul kelompok-kelompoknya. Kita masuk ke kelompok berapa, terus nanti diklik, kemudian kita klik aja go to game page-nya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya ada menu retail. Di sini ada location, brochure, finished goods, sama retail sales and price. Location merupakan salah satu pilihan fitur untuk menentukan di manakah usaha akan dijalankan dan menyesuaikan strategi terkait harga, luas tempat usaha, jangka waktu sewa, dan berapakah bunga yang dikenakan. Nah, jadi di sini nanti kita bisa pilih akan buka lokasinya di mana gitu. Kemudian di sini ada brochure finished good. Pada fitur ini diberikan berbagai pilihan atas vendor atau supplier barang yang menyajikan berbagai perbandingan jenis barang dengan mencantumkan harga per buah beserta diskon untuk minimum pembelian barang. Selanjutnya dipaparkan pula terkait berapa lamakah waktu untuk menunggu kedatangan barang tersebut.
Kemudian ada retail sales and price. Nah, di sini nggak muncul karena kita nggak lagi main. Selanjutnya, di sini ada menu retail sales and price. Nah, pada bagian retail and sales and price ini menyajikan berbagai macam informasi terkait kuantitas dan harga terkait persediaan barang yang telah terjual beserta stok yang masih tersedia di masing-masing lokasi retail perusahaan. Nah, di sini nggak muncul karena kita nggak lagi main, tapi nanti di video tutorial akan diperlihatkan tampilannya. Dan di retail sales and price ini kita bisa naik atau turunin harga jual barang kita. Jadi di sini tuh ada finance. Finance itu adalah keuangan. Jadi di sini tuh kayak ada laporan-laporan gitu dan kita tuh bisa mantau dari seberapa berapa banyak uang yang kita punya, terus berapa banyak revenue yang kita dapat juga, terus di sini ada trading profit-nya juga, terus operation expense. Pokoknya di sini semua tuh kita bisa mantau dari sini gitu selama kita main Monsoon Sim ini. Terus di sini ada cost on hand. Cost on hand itu adalah uang yang kita pegang. Di sini ada 3.497.200. Jadi ini tuh uang yang tersedia yang ada di perusahaan kita. Lalu ada overdraft limit. Overdraft limit ini adalah maksimum dari uang yang bisa kita pinjam di sini tuh. Terus di sini ada apple juice, orange juice, dan melon juice. Ini adalah barang yang kita jual. Di sini ada harganya juga 750.000, 700, dan 825. Terus di sini ada menu retail. Nanti tuh kalau misalkan kita beli lokasi, di sini ada lokasinya di Bandung misalkan, atau di Jakarta, atau di Surabaya. Di sini tuh terdapat kayak keuntungannya juga, revenue-nya dapat berapa di Bandung, terus barang tersedianya ada berapa di Bandung, dan pokoknya di sini tuh kayak tercatat di setiap kota-kotanya gitu. Terus di marketingnya juga tersedia kayak grafik si marketingnya ini dapat apakah marketing dari kitanya tuh meningkat atau menurun. Di sini kita bisa lihat. Jadi di sini tuh kita kayak proses kontrolnya juga di sini kayak gitu. Nah, di menu profit and loss ini, nanti kalau misalkan kita klik, ada tampilan yang kayak gini, bisa dilihat juga di sini semuanya tentang revenue-nya atau apapun yang ada di sini bisa kita pantau, bisa kita cek juga. Next. Next lagi. Terus ada cash flow-nya juga sama di sini tuh lebih jelas lagi kayak cash on hand-nya berapa, terus pokoknya di sini tetap kita bisa ngelihat apa aja yang ada dan apa aja yang dibutuhin, apa aja yang kita dapat, apa aja keuntungannya, kayak gitu. Lalu ada menu marketing. Di menu marketing ini terdapat 2 menu lagi, yaitu ada set marketing expense dan ada view marketing report. Nah, set marketing expense ini kita dapat menentukan kita mau promosi di mana nih, mau promosi di media apa. Berhubung kita lagi nggak main, jadi nggak kelihatan di sini, tapi nanti kalau misalkan kita main gamenya, bakalan ada pilihan-pilihannya, mau jus yang apel itu mau dipromosiin di media mana, dengan fee berapa, dan nanti kita dapat benefitnya juga berapa. Terus hasil dari promosi mereka, apakah banyak jadi meningkat untuk pembelian atau kayak gimana. Di next. Lalu ada view market report. View market report ini kita harus beli dulu. Pertama ada buy marketing report-nya, kita harus beli dulu. Terus nanti kita bakalan bisa kelihatan nih progres kita selama
penjualan itu kayak gimana, selama promosinya juga kayak gimana, terus nanti juga kita bakalan bisa ngelihat dari orang lain tuh kayak gimana penjualannya, terus promosi dari mereka tuh kayak gimana, apakah lebih tinggi dari kita atau kurang dari kita. Udah. Nah, selanjutnya ini ada transaction list, yaitu berisi seluruh list transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya tadi kita beli lokasi, beli barang, itu akan muncul di transaction list ini. Selain itu, di sini tuh ada gambar kayak email gitu. Nah, di sini tuh fungsinya adalah untuk pesan elektronik untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi nanti kalau misalkan kita udah beli suatu barang atau lokasi atau apapun itu, nah nanti di sini tuh kita bisa dapat dapat pesan, bisa kita approve atau kalau misalkan kita setuju, bisa kita approve. Kalau misalkan kita nggak jadi beli, bisa kita decline kayak gitu. Oke, baik. Di sini kita akan mencoba bermain dari Munsun Sim. Di sini ini tampilan pertama di saat fasilitator belum mengakses run dari Munsun Sim ini. Nah, kita coba run. Nah, baik. Di sini game ini sudah di run. Yang pertama yang harus kita lakukan itu langsung ke retail. Kita langsung buka location. Nah, di location kita langsung pilih. Di sini ada kita bisa population. Ini juga kita bisa untungnya bakal di mana sih ini populasi terbanyak di mana yang di mana kita bisa menjual barang lebih banyak kan. Seperti ini 123.000, di sini ada 4 juta penduduk di population group 1, population group 2-nya ada 3.600.000, population group 3-nya ada 4.200.000. Kita coba di Jakarta karena memang di situ terlihat seperti banyak masyarakat di sana, mungkin bisa menguntungkan suatu toko kita tersebut. Kita ambil di area Jakarta, ambil 100 meter, rental kontraknya kita ada di 7 hari kontrak dengan diskon 20%, kita submit. Nah, di sini kita approve langsung dengan biaya 2.400. Nah, kita punya biaya itu ada 3.491.000. Dan ini tuh ada cash on hand kita atau uang yang kita punya, uang yang kita miliki. Nah, ini transaction listnya udah komplit. Langsung kita ke finish good. Kita mau pembelian barang, di sana ada dua vendor, ada dua ibu dan toko sebelah. Karena kita lead time-nya perlu yang 1 hari, kita ambil toko sebelah, tokonya Jakarta, kita ambil apple juice-nya 1.000, orange juice-nya 1.000, melon juice-nya kita ambil 3.000. 3.001, orange juice-nya 1.000, melon juice-nya 1.000. Dipilihnya immediately delivery, cash on delivery. Kalau blanket purse itu biasanya untuk nyicil, jadi barangnya itu datangnya nyicil. Kita submit. Oke, ini kita approve langsung. Itu date day di hari ke-7. Kita lihat transaction list-nya. Nah, issue day-nya di hari ke-6, approve day hari ke-6, date day di hari ke-7. Ini karena belum komplit. Nah, ini ada jurnal posting juga di sini. Dan barangnya belum masuk. Ini net profit kita masih minus. Nah, ini kita udah di angka. Net profitnya 1 juta. 1.193.200. Nah, ini kenapa bisa nol lagi? Ini kita bisa nol. Nah, memang karena tadi kita transaction list, nih karena ini udah di-approve, udah komplit, kita perlu apple juice 3.000, orange juice 1.000, dan melon juice 1.000. Dan ternyata memang kita bisa lihat penjualan tercepat di sini. Ini sangat cepat penjualannya di melon juice sama orange juice. Tidak membutuhkan waktu banyak, mungkin dalam 1-2 hari itu stoknya itu langsung habis. Nah, kita bermain Monsoon Sim itu nggak bisa sekali main langsung beli banyak. Kita perlu melihat dari kuantitas toko berapa meter yang kita punya, dan kita lihat penjualannya yang lebih laku mana. Karena tadi orange juice dan melon juice lebih cepat laku, kita coba belinya lebih banyak di orange juice sama melon juice. Apple juice-nya kita beli 1.000 di toko sebelah lagi, kita pakai immediate delivery, kita submit, kita approve. Nah, udah komplit.
Nah, kita bisa lihat di sini cash on hand kita berkurang 2 juta menjadi 2.152.300. Nah, kita di sini bisa lihat kita punya melon juice ada 2.495 unit, orange juice ada 2.388 unit. Nah, ini berkurang. Berkurangnya gimana? Nah, kita tunggu di day ini. Day ini kita ada di satu harinya itu di 22 detik tadi. Kita bisa lihat ini di hari ke-10. Ini barang kita udah habis. Kita retail lagi. Kita beli lagi barangnya toko sebelah. Kita beli 3.000, 3.000, 3.000 Jakarta, kemudian delivery submit. Oke. Nah, kita lihat kan ini hari semakin pertama ini udah hari ke-12. Ini apa tuh? Cash on kita nambah jadi 4.049.800. Net profit kita ada di 3 juta. Nah, ini nambah lagi karena penjualan terus setiap harinya terus keluar kan. Kita coba proof yang tadi. Oke, kita lihat transaction list-nya. Butuh di hari ke-13, jadi kita tuh di hari ke-13 tuh bukan hari ke-13-nya dimulai, tapi memang di akhir hari ke-13. Kita approve, kita complete di hari ke-14. Nah, ini udah muncul kembali kan apa? Dari apple juice sudah ada stoknya lagi, orange juice sudah ada stoknya lagi, melon juice sudah ada stoknya lagi. Jadi permainan monsoon sim ini tidak bisa dilakukan secara lambat gitu. Jadi ketika di toko tersebut sudah berkurang, dirasa memang memerlukan stok yang banyak di satu kuantitas barang tersebut seperti melon juice, kita perlu perbanyak kan, ya perbanyak aja gitu biar nggak ngehambat ke depannya di game ini karena kita di sini mencari keuntungan yang tinggi kan. Nah, lihat di cash on hand kita udah 2 juta, berkurang lagi menjadi 2 juta, tapi net profit kita udah 5 juta dengan revenue-nya nambah lagi 19 juta sekarang. Nah, ini net profit kita nambah lagi menjadi 6 juta. Nah, ini kan berkurang, apple juice-nya berkurang, orange juice-nya berkurang, melon juice berkurang. Kita bisa lihat, nah ternyata apple juice ini lebih cepat kejual daripada orange juice sama melon juice. Kita beli lagi. Itu kita nggak bisa sekali beli, cuma 2 kali beli, nggak bisa, harus terus beli. Kita coba di angka 5.000, 3.000, 3.000. Cukup nggak ya uangnya? Nah, di sini tuh kita membeli satu barang ini memerlukan uang 8.325.000. Nah, cash on kita 8.614.600. Ini kita cukup nih buat nge-approve yang ini. Kita approve transaction list-nya. Oke, kita di hari ke-19 baru ada ya. Belum approve. Sedangkan stok di sini udah mulai berkurang ya. Kita bisa lihat tuh cash on kita udah nambah jadi 7 juta. Oke, bisa kita lihat lagi di hari ke-18, ini 8 hari ke-8 sudah beres. Nah, ini udah ada lagi. Nah, cash on kita ada 4 juta, ini udah pada masuk barang-barangnya. Nah, profit kita jadi 8 juta, revenue kita 25 juta. Coba guys, kita 16 juta. Oke. Yang terpenting bermain monsoon sim itu menurut saya itu kita jangan sampai pakai overdraft. Kita jangan sampai pakai uang pinjaman. Memang di limit 2.500.000. Tapi saya sarankan untuk tidak memakainya. Jadi kita memanfaatkan atau kita memang melihat situasi di retail kita ini yang lakunya yang mana. Nah, udah masuk ke retail, kita masuk ke retail sales and price. Buat apa sih retail sales and price? Kita bisa lihat tadi kan penjualan dari apple udah tinggi, penjualan orange juice juga tinggi, melon juice juga sudah lumayan tinggi. Ini fungsinya kita di mana bisa menurunkan atau menaikkan harga. Jadi kita bisa tahu di mana kapan kita harus naikin harga, kapan kita harus nurunin harga. Misalkan karena sekarang kita selesai kejual di 772.800. Unit sold-nya ada 644 terjual, unitnya 3.725. Ini unit yang kita punya. Ini unit yang terjual dari segini. Coba kita naikin. Nah, kalau naikin harga menjadi 1.220.000, ini bisa jadi ya gimana teman-teman gitu kan kalau mau naikin jadi 1.220, ini jadi 1.020.
Nah, di sini kita bisa naikin harganya. Tadi kan udah kecelakaan, coba kita naikin jadi 1.320. Oke, kita submit di sini. Kita tunggu apakah hari sudah naik. Nah, di sini kita bisa lihat ini kan setiap harinya terus berkurang kuantitas dari produksi. Nah, kita harus terus beli, makanya game ini tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi memang harus ya dibentuk satu tim gitu dalam satu game itu. Coba beli lagi di angka 5.000, 5.000 dan 5.000, kita perlu berapa uang? Nah, kita perlu 11 juta, cash on hand kita ada 13 juta, kita approve, kita bisa membeli barang tersebut. Oke, kita lihat, mungkin bisa di-approve di hari ke-27, di 8 detik lagi. Kita lihat penjualan kita mungkin bisa dikatakan ini di hari ke-27, itu kita udah menginjak angka net profit 13 juta atau keuntungan kita gitu kan. Keuntungan kita ada 13 juta, cash on hand kita 7 juta, jadi sebisa mungkin memang penjualan kita itu selalu terus di setiap harinya tuh net profitnya tinggi gitu, jadi jangan sampai di hari pertama ke hari keduanya atau di hari sekarang ke hari selanjutnya itu masukkan net profit yang sedikit gitu. Kalau kita ke marketing, ini ada set marketing expense, ini untuk apa sih fungsinya? Jadi marketing expense itu diibaratkan kita tuh bikin apa ya, kita promosi. Misalkan ada media A, ada media B, media C. Ibaratkan itu bisa diganti oleh fasilitatornya, bisa jadi mungkin Instagram, TikTok, Facebook. Jadi kita ini market, kita cara jadi sales marketingnya ke siapa. Dan kita media A, media B, media C. Kita kali taruh 500, bayarnya gitu, 500. Submit aja langsung. Proof. Langsung di-approve di hari itu juga. Nah, kita lihat lagi net profit di angka 15 juta di hari ke-30. Tadi di 27 ada di angka 12 kalau misalnya. Nah, ini kan terus berkurang. Kita lihat, ini price Apple-nya udah naik. Harga satuannya jadi 1.220. Untuk apple juice, untuk orange juice jadi 1.020. Untuk melon juice jadi 1.320. Tuh, kita area utilize-nya kita ada 20 dari 100. Kita kepake mungkin di 20 meter dari 100 meter gitu. Kita punya 100 lahan 100 meter. Kita cuma pakai 20, kan sangat disayangkan. Jadi memang harus terus beli gitu. Beli lagi, kita coba beli lagi. Ini yang 8 vendornya toko sebelah. Oke, kita approve. Kita lihat transaction list. Langsung di approve hari itu juga. Oke, dia udah di angka ini, nah itu langsung turun, langsung barang itu langsung kejual lagi. Sekarang udah di angka 5.000 lagi. Ini ada angka 5.000, orange juice di 5.000, melon juice di 6.000 gitu kan. Tuh, ini cuma keisi sampai 56. Kalau dalam kondisi seperti ini, kan ini penjualan sudah langsung drastis gitu di hari ke 34. Dari 33 ke 34, kita langsung net profitnya jadi 27 juta, cash on hand-nya 26.000. Kita bisa lihat di retail marketing atau retail sales and price. Dan kita ini unit remain kita itu udah 1.310. Sebelumnya itu kita udah kejual 4.011. Untuk orange juice 4.035 dan melon juice 3.246. Ini memang itu kan suatu penjualan yang sangat tinggi. Nah, ini kondisi toko udah nol lagi. Nah, diusahakan itu satu toko itu jangan ada yang barangnya itu sampai nol. Kita coba tinggikan kembali, beli di angka 12.000 unit semua. Kita submit, kita approve. Kita butuh dana 27.300.000. Kita memiliki cash on hand 33 juta. Nah, ini di kondisi seperti ini memang ini bisa menghambat untuk naiknya net profit dan cash on hand. Transaction list kita approve dari ke-37, kita udah bisa komplit ini barangnya. Oke. Kita approve dari ke-37. Nah, terkadang memang dari game ini tuh bisa ada keterlambatan dari pihak sellernya gitu. Jadi pihak penjualnya mungkin bisa ada keterlambatan. Ini tuh kita belinya di 1 hari di
retail, untuk finish good. Nah, kita belinya yang satu immediately, jadi langsung semuanya barang datang. Nah, di toko sebelah itu kan ada harga-harganya. Kalau beli dia ya lebih dari 20.000 itu dapat diskon 5%, kalau lebih dari 30.000 8%. Dengan lead time-nya 1 hari. Kalau di vendor 2.000 itu kan 10%, memang persenan diskonnya lebih tinggi, tapi kita memakan waktu 2 hari. Nah, kita proof lagi yang ini. Oke, udah bisa di hari ke-39. Nah, itu kan, nah di sini kita bisa lihat bahwasannya area utilitas kita itu di angka 100, tetapi kita melebihi ini 111 tadi kan, itu di angka 111. Nah, itu tuh jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena itu nanti kita bisa jadinya kena apa namanya? Kena ini di location itu kita harus bayar rental lebih karena kita kontrak areanya 100. Nah, kita tadi kepake 111. Kita harus bayar yang 11 meter itu kita harus bayar lagi. Nah, itu kan ada uang lebih yang dikeluarkan gitu kan di saat kita melebihi kapasitas. Oke. Bisa nggak sih kita buka lebih dari satu toko? Bisa, kita sangat-sangat bisa, sangat-sangat memungkinkan, dan itu bisa menambah atau net profit kita jadi semakin tinggi, penjualan kita semakin bagus gitu kan. Nah, kita juga lihat di sini, Surabaya ada 7.400 population group 1.800, population group 700, population group 3 1.000. Ini memungkinkan, mungkin kita buka lagi di satu area, kita buka di Surabaya dengan kualitas yang sama, 100 meter atau new areanya 100, rental kontraknya 7 hari, 7 hari kontrak, 20% diskon, kita approve. Oke. Kita lihat transaction list, kita approve, mungkin bisa di-approve setelah, ini sudah bisa. Setelah hari ke-43 ini beres, approve. Nah, ini kan terus berkurang, di situ kan kita lihat kesonan kita ada di angka 26 juta, dan profit kita 36, revenue kita 104 juta di hari ke-43. Nah, ini Surabaya udah bisa ada nih, udah bisa. Nah, kita di sini ini vendornya kita ambil toko sebelah. Nah, kita jadi punya 2 toko di sini. Kita lihat kita ambil Surabaya, ambil di angka 5.000. Kenapa sih berani tinggi di angka 5.000? Karena kalau kita ngambil 1.000 unit di awal-awal, itu jatuhnya kayak tadi nantinya barang masuk ternyata langsung habis gitu kan. Kita ambil 5.000, kita lihat proses dari penjualannya itu lebih menguntungkan yang mana, apple juice, orange juice, ataupun melon juice di Surabaya ini. Kita submit, kita approve, kita lihat butuh berapa hari. Dan di hari ke-47 mungkin sudah bisa sudah bisa datang barangnya. Nah, ini profit kita naik lagi menjadi 41 juta, cash on-nya 38 juta. Nah, kalau cara saya itu kalau Jakarta sudah ada di angka 1.000, 2.000, 3.000 stoknya, itu saya suka tambahin di angka 3.000 semua. Biar apa? Biar kita nggak usah pusing-pusing lagi, ini barangnya kosong, barangnya sedikit. Kan kenapa nggak akan rugi gitu kalau misalnya kita kita nyetok barang. Memang sebetulnya bisa dikatakan rugi, tapi kita kalau misalkan sampai barangnya 0, itu penjualan akan menurun di situ karena kita tidak memiliki unit. Kita submit aja, kita approve juga, dan Surabaya juga kita approve. Oh, Surabaya sudah masuk, ini tuh Surabaya sudah ada penjualan. Tuh kan Jakarta udah mulai turun drastis. Kita approve di hari ke-49. Jadi kita approve hari ke-49 agar, nah ini kan langsung masuk lagi yang ke 2.000, 4.000. Coba kita beli lagi agar si stoknya itu banyak. Toko sebelah sampai 5.000, yang beda. Oke, approve. Kita yang Surabaya pun kita ambil di 3.000, Surabaya, approve, submit. Ini kita approve, kita transaction list yang satu approve. Nah, jangan pernah takut untuk membeli barang yang banyak, karena kalau penjualan kita bagus, penjualan kita baik, di hari pertama ke hari selanjutnya penjualannya tinggi, itu sudah bisa dipastikan cash on hand kita akan naik. Nah, ini kita lihat cash on hand kita turun lagi di angka 21 juta. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut cash on hand-nya habis, kalau penjualan kita di sini terus meningkat. Oke.
Dimana sih kita bisa lihat lawan kita itu menjualnya di mana. Nah, ini ada di view market report, kita harus beli dulu. Itu ada di angka di 20.000, kita beli dulu. So, kita udah naik lagi di angka 36 juta, kesonennya net profitnya di angka 53 juta. Ini kita approve. Oke. Nah, ini kita approve. Kita lihat marketing, view marketing report tuh belum ada. Oke. Kita belum sepertinya belum approve. Nah, ini kan terjadi lagi Jakarta di angka 00 2000. Ini harusnya tidak boleh seperti ini. Harus langsung beli. Nggak boleh kita buat satu toko tidak memiliki unit, tidak memiliki barang-barangnya. Kita beli lagi 8.000, kita approve. Tuh, net profit kita di angka 61 juta, semuanya sudah habis. Surabaya pun udah di angka 1.000, 3.000, oke udah kebeli, udah 7.000, udah kejual lagi. Coba lihat marketingnya apakah udah ada, view marketing report. Oke, di sini memang kalau kita mau lihat view marketing report itu agak lama. Kenapa sih agak lama? Karena memang datanya banyak. Kalau memang kita banyak datanya gitu, area kelompok 1, kelompok 2. Oke, kita lihat kelompok 1. Ini kelompok 1 itu saya cuma beli Jakarta dan Surabaya. Kelompok 2 beli di Jakarta, di Balikpapan, Bogor, dan Pasar. Dengan mungkin kita lihat Jakarta price berapa, kelompok 2 itu ada di angka 1.500 untuk apple juice-nya. Dia sekarang ada di angka 1.295. Di kelompok 2 ini kita bisa lihat, ternyata penjualan mereka pernah sampai mencapai 1.500 di apple juice Jakarta. Orange juice-nya pernah di angka 800, sampai sekarang ada di 1.083. Kita lihat melon juice ada di angka 1.401, pernah menyampai angka 1.693. Itu berarti kita bisa melihat harga penjualan dari kelompok 2 berapa. Nah, ini kan terus bertambah. Bisa diikuti nggak sih, Kak? Nah, maksudnya gini, kalau kita lihat secara ini, apakah marketing dari dia bagus, atau kita lihat market sales-nya. Market sales unit, market sales saya lebih tinggi di sini. Market share saya unit sold-nya bisa di unit sold Twitter di semua sales itu lebih tinggi saya. Lebih tinggi kelompok 1. Marketing daily-nya memang marketing daily-nya lebih tinggi dari kelompok 2. Karena saya ada di angka 1.500. Kenapa sih 1.500? Kita lihat set marketing expense. Nah, ini kan ada 500, ini 1.500. Dia udah tinggi karena memang tokonya banyak. Kita set aja ini tinggi di angka 2.000, ini 2.000. Buat saya, itu untuk permainan seperti ini, kalau misalnya memang kelompoknya 2 orang, ya, untuk 2 toko pun cukup asal kita mengolahnya dengan baik, atau 2-3 toko itu sudah cukup baik dengan mengelolanya yang sangat-sangat baik itu bisa mencapai revenue bisa tinggi, net profit kita bisa tinggi, cash on kita bisa tinggi. Memang dari cara pengelolaannya. Oke, kita approve. Kita lihat retail kita, ternyata di Surabaya ini udah ada nol lagi apple juice-nya dalam waktu yang lama. Kita coba beli lagi Surabaya, vendor toko sebelah. Apple juice 5.000, kita beli semua 5.000, submit, gak usah takut cash on yang habis nih. Soalnya kita berarti angka 70 juta. Jakarta juga udah habis. Beli angka 12.000, 8.000, 12.000, submit, kita approve. Coba kita lihat di transaction list. Belum ke approve yang di Jakarta. Karena kalau kita penjualannya atau kita stoknya sedikit, kehabisan, itu net profit kita itu bisa berkurang, bukan berkurang, tapi naiknya net profit itu sedikit. Jadi
kenaikannya tidak signifikan. Coba barang yang belum masuk, lihat lagi ke bawah. Jakarta, di sini sudah komplit. Belum ada pemasukan lagi. Kita beli lagi retail. Memang terkadang seperti terlihat kayak yang error. Sebelah Jakarta, kita submit. Nah, ini kan udah masuk lagi dan ternyata memang penjualannya langsung tinggi gitu kan. Penjualannya langsung tinggi, kita tunggu aja. Oke. Net profit kita di angka 85 juta, cash on hand 61 juta, revenue 240 juta. Nah, yang Surabaya itu udah angka 810 unit. Kita tidak perlu khawatir kalau sudah seperti ini. Kita lihat view market report kembali. Kita lihat penjualan kelompok dua seperti apa di sini. Nah, di sini kita lihat marketing daily-nya. Oke, dia masih lebih tinggi. Retail unit sold-nya kita lebih tinggi. Retail kita lebih tinggi juga. Market share. Harga-harga atau di area kita punya 100. Nah, itu kan Jakarta udah nol lagi, kita beli lagi langsung. Jadi sistemnya itu memang harus terus beli, nggak bisa kita didiemin. Udah dibeli, tinggal ditunggu datang barangnya. Yang ke 24 juta komplit, udah datang. Hampir memenuhi, Surabaya udah kosong lagi. Kita vendor. Gak usah takut uangnya habis, gitu. Terus naik uangnya juga. Jadi terus naik uangnya, kita lihat transaction list. Ke marketing kita approve terus. Apakah barangnya udah datang atau belum? Kalau belum datang, kita lihat di hari ke-73, Pak. Saya lihat revenue kita tinggi, trading profitnya tinggi, COGS tinggi, operating expense kecil, profitnya tinggi, cash on hand-nya tinggi, gitu. Yang 74, oke, di approve, belum masuk. Belum masuk, biasanya memang suka ada terlihat seperti error itu dari sistemnya. Karena suka keliru, tiba-tiba beli lagi, cuma beli lagi Surabaya yang 1000, sama vendor toko sebelah, submit. Oke, kita approve, butuh 2.275. Approve. Soalnya udah masuk barangnya, karena kita udah nge-approve. Memang itu kayak suka terjadi kesalahan sistem atau kelamaan. Jakarta udah mulai berkurang, kita beli lagi dan 8.000 semua. Toko sebelah submit. Jadi perlu 18.200. Finance, process control, profit loss. Nah, bisa lihat kan revenue kita bisa lihat COGS kita, net profit kita ada berapa, balance sheet-nya kita bisa lihat, aset kita kan, cash on hand, fixed asset ya, dan total aset, net profit, paid in capital, di total owner's equity, sama total liabilities and owner equity-nya ada berapa, ada 113 juta. Cash flow, cash on hand beginning period 2.500.000.
di awal periode kita segini, sampai akhirnya kita punya cash on hand-nya di angka 68 juta, trial balance, cash on hand kita ada, inventory value, kan ada debit, ada kredit, kita punya debit segini, ada pengeluarannya juga, ada capital total, revenue, COGS total, sama totalnya ada 321 juta. Section list, marketing, nah kalau gamenya kayak gitu udah enak sebenarnya. Kita tinggal beli toko lagi, kita lihat. Kalau udah kayak gitu gamenya udah enak. Kita tinggal beli toko, kita kembangin lagi toko, kita punya 3 toko, net profit kita bisa semakin tinggi. Nah, bisa nggak sih kita tambahin yang area kita di Jakarta sama Surabaya jangan 100, kita tambahin atau dikurangin? Bisa. Di location itu langsung rental manage, kita bisa dikurangin ataupun ditambahin, kita coba tambah jadi 200. Nah, ini kita juga bisa close location. Close location itu you still have item stored in it. Nah, kalau kita mau close store-nya itu kita nggak boleh punya barang dulu di Jakarta. Kalau kita mau close di Jakarta itu jangan sampai Jakartanya masih punya barang. Kalau mau di close itu harus mau semua. Nah, ini kita coba tambahin aja ke areanya jadi 200, kita submit, kita approve langsung dari transaction list. Terus kita butuh 7 hari kan, jadi setelah 7 hari baru bisa nambah dari kontraknya gitu kan. Retail, view marketing, set marketing expense, kita lihat lagi retail sales and price, coba kita naikin, jadi bebas naikin ya, tapi jangan terlalu besar juga. Naikin coba turunin, ini kita coba turunin, kita submit. Nah, ini udah habis Jakarta, kita harus beli lagi 12.000, 5.000, dan toko sebelah kita approve di angka 21.525. Nggak usah takut habis cash on hand-nya, kita udah ada di angka 115 juta. Kita mau buka toko lagi juga nggak masalah. Ini udah bagus banget. Di hari ke-85 kita udah mencapai 130. Kita udah mencapai revenue 365. Ini udah di angka yang bagus juga menurut saya. Oke. Transaction list. Nah, kita bisa lihat ini retail rental Jakarta from 107 to 200 meter diskon 20%. Ini perlu waktu 7 hari. Kita isu D-nya 83, approve D-nya 83, NIT 83. Itu sebenarnya kita butuh 7 hari. Jadi kontrak yang 100 itu beres, kita langsung naikin ke kontrak yang 200. Oke, yang ini udah komplit dari ke-88. Itu udah masih 100. Berubah. Memang sekarang sistemnya selalu seperti itu, nanti suka berubah sendiri. Nah, di J200 udah ganti lagi J200, kita punya profit 135 juta. Nah, sebenarnya memang sistem gamenya memang kita harus selalu beli gitu kan. Nggak bisa kita cuman dari beli 1 kali, beli 2 kali, udah beres, kita ngandelin marketing. Nggak bisa kalau kita nggak punya stoknya, udah, kita nggak bisa ngejual apa-apa. Nah, ini pun D-nya tuh dia diatur oleh fasilitatornya. Ini bisa langsung di stop, bisa langsung diganti. Dengan kita udah mencapai 135 juta. Dan itu pun menurut saya perlu koneksi yang stabil gitu. Kalau mau main Monsoon Sim, itu perlu koneksi yang stabil menurut saya. Coba beli lagi, kita beli di Bandung dengan areanya di 200 kontrak 7 hari, submit. Nah, kita submit langsung. Proses kita ini masih proses, Bandung belum ada. Di Surabaya udah mulai menipis, kita retail lagi, kita beli lagi. Orange juice 8.000 di jangka
3.000 toko sebelah Surabaya kita approve. Nah, karena kita udah buka di Bandung, kita ambil Bandung toko sebelah, ambil 12 8 12 Bandung, submit. Oke, kita approve, kita tunggu harinya. Oke, approve. Udah komplit, di Bandung kita udah ada. Penjualan semakin tinggi. Jakarta udah mulai menipis, kita beli lagi unitnya atau stoknya kita naikin lagi 8.000, 12.000 semua. Jangan takut. Lu takut penuh tokonya karena kita udah naikin tadi kan tokonya jadi 200 meter. Submit. Oke, kita approve. Kita beli 27.300.000. Gak usah habis ketakutan habis uang. Habis cash on hand, gak akan karena penjual kita terus naik. Approve. Kita approve. Belum ada. Kita approve lagi, kita cek terus. Dari ke 96. Nah, kenapa saya bilang kenapa sih harus perlu koneksi internet yang stabil? Memang ini terlihat kan kalau memang koneksi internet yang stabil, ini nggak jalan. Kita approve coba. Ternyata belum. Kita tunggu hari ke-97 selesai. Oke, semuanya udah ada. Udah approve, ini udah komplit. Nah. Nah, ini tuh kita memang kalau pola permainan seperti ini tuh udah enak. Kenapa sih udah enak? Udah punya 3 toko. Nah, ini kan Surabaya udah habis tuh kan. Kita coba beli Surabaya 5.000, 5.000, 5.000, dan toko sebelah biar 1 hari. Kita approve. Oke, kita lihat di Surabaya udah habis tuh kan. Ini net profit kita naik lagi. Revenue kita naik lagi. Revenue kita naik, kita lihat marketing karena tadi kita lihat marketing lagi, kita lihat marketing Bali. Marketing daily-nya tetap ada di kelompok 2. Kita semakin tinggi. Area oke, kita set marketing expense hanya ke 2.000. Oke, kita submit. Bandung pun kita oke. Oke. Ini kita bisa lihat kita ini udah D-nya udah berhenti dia 103. Ini gimana fasilitatornya? Oke, kita sudah selesai sampai di sini. Jadi kita ini bisa anggap ini hasil akhirnya. Kita mencapai revenue 499 juta, hampir di angka 500 juta. Ini satu hari kita masih main dan hari selanjutnya ini bisa mencapai angka 500 juta. Net profitnya di angka 177 juta, cash on hand-nya 193 juta. Nah, permainan seperti ini kan memang perlu net profit yang tinggi, revenue tinggi, strategi kan perlu matang gitu kan. Nah, ini strategi yang saya susun, saya lakukan untuk permainan Moonstone Sim.
Ya itu tadi secara pertama karena kita belum masuk ke menu-menu yang lainnya, kita baru pembelajaran sampai marketing gitu kan. Kita baru bisa sampai situ. Kalau mungkin kita udah ada nanti ada forecast, ada warehouse, ada B2B. Di warehouse ada gudang, kita bisa nyimpen barang. Jadi kita beli banyaknya ke sana, nanti dari gudang dikirimin ke toko-toko. Jadi toko nggak perlu beli barang. Itu ada step-step lainnya. Kita dapur kita 77, ini hasil akhirnya kita bisa lihat. Hasil akhirnya di angka segini, dan Jakarta udah habis di hari ke-103. Surabaya udah satu yang habis, Bandung udah masih tersisa semua. Oke, sekian yang bisa saya berikan kepada teman-teman mengenai Monsoon Sim, cara bermainnya, strategi bermainnya. Saya Khalil Fari dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.